Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Mas Nadiem Mendikbudristek telah menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya kurikulum baru tahun 2022. Ini sudah dikemas sedemikian rupa termasuk perangkat-perangkatnya. Maka di tahun 2022 sekolah sudah memakai kurikulum baru. Itulah isu-isu yang tren sekarang di bidang pendidikan. Inilah hasil rapat dari Raker Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbudristek pada hari Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021 di Gedung DPR RI Jakarta. Bahwa akan ada kurikulum baru, sering dikatakan kurikulum prototip. Menurut Mas Menteri, bahwa kurikulum baru ini mempunyai ciri-ciri khas tersendiri. A. Kurikulum yang fleksibel, fokus kepada materi yang esensial, lebih leluasa mengembangkan karakter dan kompetensi. Inilah yang disampaikan oleh Mas Menteri beberapa waktu yang lalu. B. Ternyata kurikulum baru ini sudah sedang diuji cobakan kepada 2.500 sekolah di seluruh Indonesia melalui program sekolah penggerak. Berarti teman-teman, bahwa kurikulum baru ini sudah sedang diuji cobakan kepada 2.500 sekolah melalui program sekolah penggerak. Rencana Kemdikbud pada tahun 2022 akan ditawarkan untuk diterapkan di sekolah-sekolah lain. Artinya, sekolah-sekolah di luar dari yang 2.500 sekolah saat ini. Tetapi, Mas Menteri mengatakan sekolah diberi kebebasan untuk memilih. Masalah memilih ini, sekarang bagaimana kemampuan sekolah atau pendidik untuk menerapkan kurikulum baru ini? Mari kita sama-sama menyimak statement Menteri dan beberapa anggota Komisi 10 DPR RI terkait dengan kurikulum baru tersebut. Marilah kita simak video berikut ini. Lalu juga terkait masalah kurikulum, Mas Menteri, seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya pada saat ini sempat dipaparkan, saya sangat suka sekali dengan kurikulum prototype ini. Ini merupakan terobosan baru, menurut saya sangat challenging di Indonesia, tapi why not untuk tetap kita go untuk dikerjakan. Namun di satu sisi tentu saya memiliki kekhawatiran gitu ya, walaupun tentu kurikulum ini memiliki tujuan yang bagus yang memang sudah terbukti gitu mampu menghadapi learning loss di masa pandemik ini. Kekhawatiran saya itu adalah ketika penerapannya tidak sama rata di setiap sekolah karena bersifat fleksibel, itu muncul pertanyaan di benak saya terkait mutu dan kualitas siswa lulusan-lulusan yang dimana mereka yang nanti akan menerapkan kurikulum ini ataupun yang nantinya tidak menerapkan gitu. Bagaimana caranya kita dapat menjaga agar siswa dari berbagai sekolah itu dengan berbagai kesiapannya, berbagai sumber dayanya, lingkungan dan juga sebagainya memiliki kualitas lulusan yang memang sepadan apabila kurikulum yang diterapkan ini nantinya akan berbeda-beda. Nah, begitu juga nanti bagaimana dengan situasi yang ditimbulkan ketika tiba saatnya, pada saat nantinya mereka menghadapi proses penerimaan mahasiswa baru di tingkat pendidikan tinggi. Nah, bagaimana cara agar tercipta persaingan yang fair gitu ya di antara siswa-siswi ini apabila kurikulum yang mereka tempuh selama masa sekolah itu berbeda-beda. Hanya itu kekhawatiran saya. Di luar daripada itu, saya sangat suka sekali dengan konsep kurikulum prototype ini karena di sini memang benar-benar siswa-siswi kita di open gitu ya, minat dan bakatnya tuh dibuka gitu untuk mereka, yang which is sangat bagus sekali gitu. Iya, terima kasih. Dari tadi beberapa komen mengenai kurikulum prototipe. Terima kasih sekali kepada semua Komisi 10 yang sangat mendukung arah perubahan ini, dan tentunya sangat lega bahwa kita akan melakukan sebagai bagian daripada learning recovery, kembali pulih daripada learning loss yang cukup gawat darurat sampai sekarang ini. Kita tidak akan melakukan pemaksaan apapun dalam bentuk kurikulum. Ini semua akan siap sekolah yang ingin atau punya kemauan untuk mencoba kurikulum baru ataupun masih berdiri dengan kurikulum yang sekarang, itu adalah opsinya sekolah. Jadi tidak perlu lagi ada kekhawatiran mengenai kurikulum dipaksakan, ya, perubahan kurikulum dipaksakan, seperti yang saya sudah bicarakan kepada Komisi 10 di acara kami di Bali, bahwa karena ini masa pemulihan, itu temanya adalah tidak perlu khawatir karena ini semua keputusan masing-masing sekolah untuk mengadaptasi dirinya untuk mencoba kurikulum yang baru apa tidak, sehingga kita akan melakukan secara bertahap, secara tenang, dan dengan kemerdekaan full sekolah tanpa paksaan.
Jadi itu kabar yang sangat gembira, dan Komisi 10 terima kasih sudah mendukung strategi itu untuk kurikulum kita, terutama kurikulum prototipe. Melalui pimpinan Mas Menteri, di dalam rapat kemarin, pertemuan kemarin, artinya secara prinsip kami sejalan dengan apa yang Mas Menteri pikirkan. Artinya sekolah bebas, artinya lebih leluasa untuk memilih. Cuma juga ada catatan dari kami juga, artinya kemarin saya sampaikan juga Mas Nino di dalam rapat, bahwa ruang keleluasan untuk memilih ini juga bisa berakibat atau berdampak pada mereka yang kalau memang mereka belum sanggup, ini akan tertinggal. Jadi harus ada juga endorse supaya jangan sampai yang tidak, ya belum siap atau merasa belum mampu, kemudian ya dia juga karena bebas memilih, ya kami belum sanggup, ini akan terjadi gap yang makin besar antara yang mampu dan yang tidak mampu. Saya perhatikan betul kemarin, memang banyak sekolah-sekolah, terutama ya sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah yang memang banyak juga yang sudah melakukan pola seperti itu yang kemarin di endorse. Okay. Cuma banyak yang pasti belum siap. Kalau mereka juga diberikan hanya ya bebas memilih, bisa jadi mereka akan makin ketertinggal gitu. Oke, Pak. Jadi harus ada treatment juga supaya ini masih sama. Ya. Tapi kabar gembiranya, Pak, kabar gembiranya adalah kurikulum yang kami rancang di masa pandemi, kurikulum darurat itu malah untuk sekolah-sekolah yang paling ketinggalan, mereka yang mengejarnya paling cepat. Jadi sebenarnya kurikulum baru ini malah lebih bermanfaat lagi untuk sekolah-sekolah yang paling ketinggalan, karena mereka yang bisa mengejar ketertinggalan, karena perampingan dan penyederhanaannya sangat besar. Tapi jangan khawatir juga, kita pasti akan ada berbagai macam platform teknologi maupun bantuan dari Kemendikbud yang akan bisa membimbing mereka dalam proses transisi ini. Tetapi Pak, terus terang, kalau sekolah dipaksa melakukan apapun, tidak akan sukses. Harus datang dari kemauan diri guru-guru di dalam sekolah itu. Kita sudah bertahun-tahun melihat ini terjadi, bukan hanya di Indonesia, dimanapun. Apapun yang dipaksakan, itu probabilitas suksesnya sangat rendah, karena kemauan daripada guru-guru dan kepala sekolah untuk berubah adalah kriteria terpenting untuk kesuksesan. Tapi nggak apa-apa, lama-lama juga mereka akan melihat tetangganya mulai melakukan, oh itu kayaknya sangat menarik, lebih organik saja Pak. Tapi kan ini kita dalam proses 2 tahun ini, kita akan monitor dan observasi. Demikianlah penjelasan dari Menteri, juga pendapat-pendapat dari anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat menggunakan kurikulum yang baru. Kurikulum apapun yang dibuat, semuanya tergantung kemauan dari guru untuk melakukan perubahan. Kualitas pendidikan ada di tangan teman-teman guru. Jadilah solusi, bukan bagian dari masalah. Selamat berjuang guru-guru Indonesia. Sukses selalu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini. Baca. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya guna untuk mendapatkan notifikasi dari kami agar saudara selalu mendapat informasi terkini dari kami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.